Boleh nggak diceritain sedikit Bang Irang, perjalanannya Bang Irang tuh jadi gimana sih? Kan tadi dari awal kecil breakdance dulu gitu kan, terus sampai akhirnya SMP mulai turun panggung, ngeband dan segala macam. Nah itu gimana perjalanannya sampai bisa sekarang? Awalnya begitu lulus SMA nih, begitu lulus SMA kelar, saya kan SMA saya di Tanjung Pinang lulusnya, di Kepulauan Riau. Iya. Terus saya ke Jakarta karena nenek kan di Jakarta. Jakarta terus mutusin untuk ke Bandung. Jadi begitu lulus SMA itu udah ke Bandung. Ini kayak nomaden pindah-pindah. Ya gitu. Jadi udah ke Bandung, terus pas di Bandung itu kuliah udah ogah-ogahan tuh. Kuliah udah mulai ogah-ogahan tuh, karena capek aku bilang kan. Karena dari SMA udah pengen gondrong. Oke. Dari SMA udah pengen gondrong. Kan kita nggak bisa SMA pasti kena razia rambut dah. Kena. Terus saya rap pas ini udah mulai gondrong. Terus begitu di Bandung beberapa kali kuliah juga udah ogah-ogahan gitu kan. Terus satu masa begitu udah 1 tahun kuliah udah panjang kan rambut. Malas nih di sini, saya pindah lagi kampus lain. Begitu pindah di kampus lain itu harus potong rambut, harus ikut apa namanya tuh? Orientasi. Ospek. Harus ikut orientasi siswa itu kan, ospek. Itu pada botakin semua. Nah, saya telat datang ospek waktu itu, dan tidak ada pemberitahuan tentang ospek. Saya masuk, saya cari nama saya di ruangan berapa. Saya tanyakan sama di admin kan, saya tanya, oh ini nama Irang di kelas sekian gedung ini. Oh iya, saya datang dan saya datangnya telat. Pakai baju bebas, dan saya udah gondrong. Begitu saya buka pintu, orang pakai baju hitam putih dengan segala macam ornamennya, yang cewek dikepang-kepang, yang cowok udah botak. Di zaman ospek dulu lah. Zaman dulu. Begitu buka itu satu kelas berdiri. Selamat pagi kakak. Kan saya panik begitu masuk. Woi selamat pagi. Siapa hari ini? Dia sebut namanya Kak siapa gitu kan, karena waktu itu yang mimpin ospek buat kelas itu. Iya. Nah, harusnya yang mimpin saya juga di situ tuh. Oh maaf, saya salah kelas. Ya terima kasih. Lanjutkan. Udah saya pulang dan saya nggak pernah datang lagi. Nah itu awal di Bandung, dan akhirnya saya ke Jakarta. Ntar dulu, jadi bayar kuliah cuma buat itu doang? Cuman gitu doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali masuk ospek nih, buka pintu, disapa, keluar dari kampus. Keren. Dan ini gue belum pernah cerita dimanapun loh. Kejadian ini gue belum pernah cerita kemanapun. Bahkan ke orang tua gue sendiri gue gak pernah cerita ini. Wow. Bokap gue yang bayar kuliah gue tuh belum pernah gue ceritain ini. Dia cuma tau udah gue mau kuliah lagi, udah capek bahkan. Ya udah ke Jakarta gitu. Akhirnya udah selama itu saya ke Jakarta, Bandung, Jakarta. Terus di Jakarta lah itu baru saya gerasa kerusuk, ngapain. Saya ada ketemu satu teman yang dia udah duluan, senior lah dia di Jakarta, yang sudah tahu tentang jalur musik di sini. Ya udah akhirnya jalanlah saya sama dia, ketemulah saya sama dia, terus itu. Dan di situ saya kenal studio rekaman, bagaimana cara rekaman. Waktu itu saya masih sempat rekaman di pita. Sekarang kan rekaman udah digital semuanya ya, udah pakai Nuendo, home studio, udah pakai Pro Tools semuanya. Nah itu dulu saya masih pakai pita. Pakai pitanya pita rambut kan? Pita beneran, pita 2 inch. Ya kali pita rambut. Belum pernah ketemu berarti ya. Nggak ngalamin, gue nggak ngalamin ya. Itu masih pakai pita beneran. Jadi kalau hasil rekamannya itu bukan bisa ditenteng kayak sekarang. Dan di handphone itu pakai tenteng, pakai pita. Iya, yang muterinnya harus sebesar ini tuh. Oh, pakai alat itu. Iya, pakai alatnya yang setengah meja inilah alatnya. Gue cuma biasa lihat itu Bang Irang di TV doang. Enggak, gue pernah ngelakuin itu. Oke. Nah itu gue tahu proses rekaman. Oh, begini rekaman. Gitu. Nah di situ saya kenal rekaman, terus akhirnya, nah perjalanan ketemu sama Bip ya, sama Painya ini,
awalnya bukan mau masuk BIP. Awalnya bukan itu. Awalnya saya sama teman-teman tadi musik, karena almarhum Andi Liani itu satu kampung. Akhirnya ada ide repackage lagunya. Buat repackage, bawain lagunya. Terus saya nggak tahu bagaimana caranya untuk repackage, terus ininya bagaimana gitu kan. Akhirnya di teman-teman yang tahu, yang punya kepahaman, dia kasih tahu sama saya, cari sama Pai. Cari Pai, terus cari ini. Ya udah, akhirnya situ saya cari Pai. Barulah akhirnya mulai. Baru akhirnya di situ ketemu sama Pai, ngobrol sama Pai. Itu pun belum bicara masalah BIP. Dan akhirnya setahun setelah itu kerusuhan. Iya. Kerusuhan 98 tuh. 98 kerusuhan. Nah, itu saya 97-an itu 98 awal tuh udah kenal sama Pai. Akhirnya 98 itu karena rusuh. Terus orang tua saya suruh pulang. Udah pulang dulu. Tanjung Pinang lagi nih. Kebetulan waktu itu udah pindah ke Batam. Oh, udah pindah ke Batam. Udah pindah ke Batam. Jadi kan bener kan pindah-pindah mulu. Nomaden bener. udah terus pindah ke Batam. Di situ saya cuman via telepon aja. Waktu itu masih ada wartel. Sempat ngerasain wartel. Kalau wartel mah ngerasain. Jangan sampai enggak, gue berasa tua banget men kalau lu bilang. Udah. Gue temenin lo. Udah, akhirnya kita keep kontak kan. Keep kontak. 99 saya pulang. Balik ke Jakarta. Ya udah silaturahmi, ketemu lagi sama Pai, dan di situ saya baru dapat info, kabar bahwa dia sedang bikin BIP. Dan belum ada vokalisnya. Ya udah kenal, deket, ngobrol, terus akhirnya coba bikin demo-demo, terus akhirnya kenal sama anak-anak, Pai, habis itu Jaka, habis itu Bongki, habis itu Indra, habis itu Bongki terakhir. Udah terus akhirnya kita bikin demo dulu waktu itu di tempat teman juga, di studio di Pelumpang. Di Pelumpang, studionya Lukman. Kita bikin di situ, terus habis itu 2 apa 3 materi gitu. Bikin, udah terus tawarin ke EMI, dan kebetulan waktu itu Bongki itu lagi ada project sama EMI. Nah, ke sana, terus alhamdulillah langkah kanan semuanya jalan, akhirnya rilis lah kita di tahun 2000. Sampai sempat kolaborasi sama temen gue juga tuh Bang. Siapa tuh? Fanya. Oh itu sini tuh Fanyanya. Apa? Fanya mah udah 2000. Iya, itu zaman-zaman 2011 salah. Iya, lama. Udah lama banget. Gua udah gak di BIP itu. Oh, udah gak di BIP. Udah cabut ya? Cabut dari BIP. Nah, mumpung ngomongin itu, kenapa cabutnya tuh kenapa? Apa ya, udah nggak klop aja masih sama anak-anak. Ya udah nggak klop secara bermusik ya. Secara bermusiknya. Dan kalau bertemannya masih. Jadi kita tuh pisah, memang benar-benar pisah secara baik-baik, bukan karena ada masalah duit, masalah harta gunung gini tuh enggak. Ini cuma masalah bermusiknya aja. Jadi emang apakah di sini mungkin Bang Irang ngerasain ada perubahan bermusiknya atau gimana sih dari dirinya Bang Irang sendiri yang akhirnya memutuskan untuk udah deh gue cabut deh? Mungkin mereka terlalu jago kayak bermusiknya. Mungkin mereka terlalu jago kayaknya mereka terlalu jago buat gua gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya mengundurkan diri. Gua mengundurkan diri aja. Nah, terus setelah itu ngapain? Setelah mengundurkan diri? Gua masih bermusik. Gua masih bermusik, masih bikin beberapa band, tapi itulah ya, manusia. Udah karena kita udah pernah merasakan enak, terus begitu bikin lagi kok rasanya beda ya sama yang kemarin ya. Sudahlah, akhirnya jalan sendiri. Dan dalam perjalanan itulah bermusiknya sendiri-sendiri sama anak-anak. Nah, teman-teman Insight, jangan kemana-mana, jangan di skip juga, karena sebentar lagi kita akan kasih info-info yang menarik seputar Ramadan. Oke?